Allah berfirman dalam At-Tahrim ayat 2. Silakan dibuka surat At-Tahrim ayat 2. Wajib hukumnya menggugurkan janji dan sumpah-sumpah kita. Sumpah serapah kita, ucapan-ucapan sumpah kita itu wajib digugurkan. Kalau nggak digugurkan, Al-Imran ayat 77. Tidak akan diberikan tempat di akhirat, tidak akan disapa oleh Allah, tidak akan diperhatikan oleh Allah, dan tidak akan disucikan oleh Allah. Lantas bagaimana cara menggugurkannya? Ada di Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 89. Hukumnya ada di Al-Quran, petunjuknya ada di Al-Quran, cara menggugurkannya ada di Al-Quran. Mau nggak melakukannya? Bagaimana caranya? Lakukanlah kafarat. Apa itu kafarat? Untuk menggugurkan janji dan sumpah yang pernah kita lakukan. Saya nggak punya janji, saya nggak punya sumpah, bohong. Saya nggak punya janji, saya nggak pernah melanggar sumpah, bohong. Karena Allah sudah berfirman, sebelum Anda berpikir seperti itu, Allah sudah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum qalu bala sahidna. Itu adalah perjanjian kita pertama. Sebelum kita lahir, kita sudah berjanji kepada Allah. Alastu birabbikum qalu bala sahidna. Jadi nggak mungkin ada orang nggak punya janji, nggak mungkin ada orang nggak punya sumpah. Mustahil, mustahil. Makanya disebutkan dalam sebuah kitab, orang yang merasa dirinya nggak punya janji, merasa dirinya nggak punya sumpah, merasa dirinya nggak pernah bersumpah, nggak pernah melanggar janji, disebutnya orang munafik. Ya, disebutnya orang munafik. Karena di Al-Quran udah disebutkan, sebelum kita lahir aja kita udah janji sama Allah. Ya Bapak Nuri. Sebelum kita lahir aja kita udah janji sama Allah. Bahkan janjinya diabadikan dalam Al-Quran. Supaya apa sih? Supaya ingat. Nih, bagi orang-orang yang merasa dirinya nggak punya janji, bagi orang-orang yang merasa dirinya nggak punya sumpah, bagi orang-orang yang merasa dirinya nggak pernah melanggar janji, bagi orang-orang yang merasa dirinya nggak pernah melanggar sumpah, diingetin sama Allah, diabadikan janjinya di Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Dari sebelum lahir, roh ditiupkan kepada alam jasad kita, sudah berjanji sama Allah. Begitu kita lahir, kita disahadatkan oleh orang tua kita. Begitu kita balik, sempurna syahadat kita. Aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi, Nabi Muhammad utusan Allah. Apakah itu bukan janji? Apakah itu bukan sumpah? Apakah itu bukan ikrar? Apakah itu bukan baiat? Prakteknya dalam kita hidup, mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah. Apa kabar syahadatnya? Lebih taat kepada orang lain ketimbang taat kepada Rasulullah. Apa kabar? Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Orang lain bicara, kamu sakit jangan makan ini, kamu sakit gara-gara makan itu, kamu sakit gara-gara makan ini. Dia lebih percaya ucapan orang itu ketimbang sabda nabinya. Apa kabar syahadatnya? Apa kabar syahadatnya? Tuh, Rasulullah bersabda, penyakit datangnya dari dosa. Ada orang merasa gara-gara ucapan si A, katanya sakit saya gara-gara adanya jin, adanya kodam. Kata siapa? Kata orang itu. Lebih percaya kata orang itu ketimbang sabda nabinya. Apa kabar syahadatnya? Apa kabar? Ibu, jangan dulu puasa ya, karena puasa nanti asam lambungnya kambuh. Anda lebih percaya orang itu ketimbang firman Tuhan Anda. Apa kabar syahadatnya? Renungkan teman-teman. Berarti banyak nggak syahadat yang sudah dilanggar? Banyak sekali. Banyak sekali. Masih merasa nggak punya janji, nggak punya sumpah? Nauzubillah. Begitu kita dewasa, dari mulai sekolah, kita kuliah. Setelah kuliah, kita bekerja. Sebelum bekerja ada perjanjian kerja? Ada. Selembar kertas yang kita tanda tangani. Apa isinya? Siap bekerja 8 jam, siap bekerja disiplin waktu, siap bekerja sepenuh hati, siap bekerja di posisi manapun, atau mungkin dengan orang, siap bekerja dari pagi sampai sore. Namun prakteknya dalam bekerja, banyak nggak yang kita langgar janji-janjinya? Banyak. Banyak janji-janji yang kita langgar, banyak sekali. Ya. Banyak sekali janji-janji yang kita langgar. Dengan seperti itu, rizkinya halal nggak? Halal. Berkah nggak? Tidak. Nggak berkah. Tuh. Banyak janji-janji yang dilanggar. Katanya siap bekerja 8 jam. Belum 8 jam, udah males-malesan kerja. Bekerja sepenuh hati, bekerja penuh dengan keluh kesah. Bekerja disiplin waktu, sering terlambat. Apa kabar perjanjiannya? Wajar, rizki yang didapatkan halal, tapi tidak berkah. Makanya Pak, meskipun gajinya banyak, ada aja musibahnya. Tuh teman-teman.
Ya, begitu dewasa menikah, ia ijab kabul dengan wali si perempuan. Saya siap menanggung dosa dunia dan akhiratnya. Saya siap membahagiakan dunia dan akhiratnya. Saya siap sebagai penopang dalam hidupnya. Begitupun yang perempuan, masih ingat nggak selembar kertas yang diberikan, yang disodorkan oleh pihak KUA, yang teman-teman tanda tangani, masih ingat nggak? Apa tulisannya? Perjanjian pranikah. Isinya Pak, siap menjadi istri yang sabar, taat dan patuh kepada suami. Prakteknya dalam rumah tangga, banyak nggak para istri yang membentak-bentak suami? Banyak nggak para suami yang zolim pada istrinya? Apa kabar perjanjiannya? Apa kabar ijab kabulnya? Wajar, statusnya di mata negara masih suami istri, di mata Allah belum tentu. Karena boleh jadi sudah jatuh talak berkali-kali. Yuk, banyak banget janji dan sumpah yang kita langgar. Banyak sekali teman-teman. Banyak. Makanya anak lagi nangis, cup-cup nak, diem ya, nanti beli permen. Begitu anaknya diem, dibeliin gak permennya? Dibeliin gak permennya? Enggak kan? Banyak sekali janji-janjinya. Apalagi janji-janji ucapan-ucapan sumpah dengan harga murah. Demi Allah loh ya, kemarin saya habis ke sana. Cuma menyampaikan habis dari sana sampai bawa-bawa demi Allah. Enak banget, demi apa? Demi Allah enak banget. Timbang enak makanan sampai bawa-bawa demi Allah. Ini yang diancam oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 77. Apa ancamannya? Allah bersumpah kepada orang-orang yang bersumpah atas nama Allah dengan harga murah. Tidak akan memberikan tempat di akhirat, tidak akan menyapanya, tidak akan memperhatikannya, tidak akan mensucikannya. Makanya hidupnya dipenuhi dengan penyakit, masalah terus datang silih berganti, cobaan hidup bertubi-tubi. Karena ditegur dari berbagai arah, gak sadar-sadar. Tandanya orang gak waras. Makanya hidupnya gak waras-waras. Hidupnya penuh dengan masalah, penuh dengan kesulitan, penyakitnya gak sembuh-sembuh, bahkan penyakitnya sampai turun-temurun. Orang tuanya diabetes, anaknya diabetes, cucunya diabetes. Begitupun hipertensi, turun-temurun anak penyakitnya. Bahkan sifatnya turun-temurun. Bahkan ketika kakek moyangnya melakukan kemusyrikan, anaknya kena dampaknya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Al-Quran Al-Ma'idah ayat 89. Maka segera kerjakan yang namanya kafarot. Kerjakan yang namanya kafarot. Gugurkan segala belenggu, gugurkan segala ikatan, buah daripada janji dan sumpah serapah kita. Wajib hukumnya. Bagi siapa? Bagi orang yang sadar dirinya punya janji, bagi orang yang sadar dirinya punya sumpah. Maka wajib hukumnya untuk menggugurkannya. Itu wajib teman-teman. Berarti kalau nggak digugurkan, dosa. Dosa. Nih, contoh ya. Orang tuanya sudah meninggal. Orang tuanya punya diabetes. Punya anak diabetes juga. Punya cucu diabetes juga. Berarti siksaannya masih berlaku di alam kuburnya. Maka ayo kita sebagai anak putuskan segera. Gugurkan janji dan sumpah-sumpahnya. Gugurkan. Dengan cara apa? Membayar kafarot. Dari mana petunjuknya? Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89. Ya, Al-Quran surat